Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau sharing aja teman-teman, khususnya buat kalian mungkin yang baru mau pertama kali beli mobil gitu ya. Sebelumnya naik motor mau beli mobil nih, saya kasih sharing aja lah buat kalian sebelum kalian memutuskan untuk beli mobil. Kebetulan di rumah nih ada tiga, ini Mitsubishi Mirage ya teman-teman ya, tahun 2013. Terus di situ ada Ignis, ini manual, ini Matic tadi Mirage, Ignis 2017. Dan ini ada Mitsubishi Eclipse Cross ya tahun 2021 saya beli teman-teman. Nah ini Matic. Nah sebelum kalian beli mobil gitu ya apapun jenisnya, mungkin ada baiknya kalian lakukan hitung-hitungan matematika dulu deh teman-teman. Nih ini saya udah buat simulasinya ya teman-teman ya. Pertama mungkin kalian harus perhatiin biaya isi full tanknya teman-teman. Ini ada Ignis, Mirage dengan Eclipse Cross. Di sini saya isi kalau Ignis sama Mirage itu pakai Pertalite teman-teman ya, sedangkan Eclipse Cross ini saya pakai Pertamax. Jadi nggak ada aturan pemerintah, saya udah isinya Pertamax teman-teman. Ini kapasitas BBM masing-masing mobil dan ini harga per liternya teman-teman ya. Ini lokasi saya di Bengkulu, jadi Pertamaxnya 14.300. Jadi kalau kalian isi full tank tuh, nah seginilah isi full tank ketiga mobil ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli mobil, coba kalian hitung-hitung dulu ya, mobil kalian tuh berapa kapasitas BBM-nya biar kalian ada gambaran. Kalau ngisi full tank kurang lebih ya segini harganya teman-teman ya. Nah, terus kalian harus hitung juga teman-teman. Terus kalian juga harus hitung sebulan itu kalian berapa kilo sih biasanya make ya. Contoh kayak saya nih 600 kilo dalam sebulan. Kita hitung aja nih. Ignis ini konsumsi BBM-nya 13, Mirage 13 kurang lebih ya sama-sama ya. Eclipse Cross 10. Ini saya hitung dalam kota ya karena di Bengkulu nggak ada tol juga teman-teman. Jadi sebulan itu biaya bensin kita kurang lebih segini nih. Kalau pakai Ignis 461, pakai Mirage juga 461, kalau pakai Eclipse Cross 858. Jadi pastiin sebulan sanggup nggak kalian ngisi bensin segini ya dengan pemakaian kalian. Dan ini tergantung semakin jauh kalian berkeliling dalam satu bulan semakin mahal juga. Ini harus kalian perhitungkan teman-teman sebelum kalian memutuskan untuk beli mobil ya. Terus ada yang namanya pajak tahunan. Ini pajak tahunan real ya, mobil kami tadi kita cek Ignis 1,9, Mirage 1,7 nih plat Bengkulu, satu lagi plat Palembang, satu lagi plat Bengkulu ya. Eclipse Cross ini juga kalian harus perhitungkan ya teman-teman. Karena pajak tahunan ini wajib kalian bayar gitu ya setahun sekali. Terus servis rutin. Nah, ini tiga mobil ini beda-beda. Kalau Ignis ini di bengkel pinggir jalan teman-teman, non bengkel resmi ya. Kalau Mirage saya ganti sendiri nih, beli oli, filter, terus engine flash beli sendiri di Shopee, saya ganti sendiri, itu kurang lebih sekali servis 300 ya. Jadi kalau setahun ya segini teman-teman. Kalau Eclipse Cross saya servis di bengkel resmi teman-teman. Nah ini saya baru sekali nih servis bayarnya, baru perdana tuh kemarin habis 1,4 dengan bersihin AC. Sebelum-sebelumnya masih servis gratis ya karena beli baru. Nah, ini terakhir kemarin nih 1,4. Jadi asumsi kalau setahun ya segini teman-teman yang harus kita bayarkan untuk servis. Nah lalu ada terakhir nih asuransi ya. Asuransi kalau ketiga mobil tadi nggak ada yang saya asuransiin teman-teman. Tapi perlu kita asumsikan misalnya nih tahun depan pemerintah mewajibkan asuransi misal. Itu kan wajib kita perhitungkan ya buruk-buruknya ya. Jadi saya tadi coba simulasi pakai Garda Auto dengan yang TLO. TLO itu total loss only teman-teman. Jadi kalau mobilnya tabrakan, gempa bumi, kena tsunami, pokoknya yang hancur banget, itu baru diganti sesuai dengan harga pertanggungannya teman-teman. Ada juga yang komprehensif. Komprehensif itu asuransi misalnya kalian lecet-lecet, kaca pecah, nah itu dijamin asuransi teman-teman. Nah kalau TLO ini enggak, jadi kalau misalnya baret, kaca pecah, ya bayar sendiri teman-teman. Kalau komprehensif jauh lebih mahal ya, kita asuransi TLO aja. Nah biayanya segini teman-teman. Tuh Ignis, Mirage, Eclipse Cross segini dengan simulasi Garda Auto tadi ya. Nah sehingga kalau kita mau hitung-hitung ya total kepemilikan 1 tahun, misalnya tadi Ignis itu BBM-nya setahun dengan asumsi 600 km, sebulan ya 5,5, Mirage 5,5, Eclipse Cross sampai 10,2 juta teman-teman untuk BBM setahun. Begitu juga dengan servisnya tuh. Servisnya setahun 800, 600 sama 2,8. Pajaknya 1,9, 1,7 dengan 4 juta. Asuransi 1,2, 900-an dengan 3 jutaan. Jadi total ini real ya teman-teman ya. Ini dengan asumsi, tapi asuransi ini asumsi tahun depan wajib ya. Karena kalau sekarang 3 mobil ini nggak ada yang saya asuransiin teman-teman. Ignis itu kepemilikan setahun 9,5 juta teman-teman. Mirage kepemilikan setahun itu 8,8 juta biaya ya, biaya setahun. Eclipse Cross ini biaya setahunnya kurang lebih 20 juta teman-teman. Ih gila, gede banget ya, sampai 20 juta setahun ya.
Nah, itulah guys, biaya kepemilikan mobil ya teman-teman. Jadi sebelum kalian mau beli mobil, ada baiknya kalian hitung dulu deh komponen-komponen ini ya. BBM, pajak, servis, dan asumsi ya, jika tahun depan harus asuransi teman-teman. Nah, nanti kalian tambah-tambahin aja. Nah, seginilah biaya kepemilikan 1 tahun. Ini mahal banget nih, melihara Eclipse Cross nih setahun 20 juta teman-teman ya, kalau pakai asuransi. Kalau nggak pakai asuransi 17 juta. Nah, itu baru servis rutin teman-teman. Sekarang saya mau tunjukin servis yang di luar rutinitas. Nah, ini saya servis kemarin di 11 Mei 2024 teman-teman ya. Ini habis 1,4 juta ya di bengkel resmi Mitsubishi. Nah, ini ada servis AC. Servis AC-nya 338. Ya, servis AC di 338. Ini oli-oli di 555. Ya, intinya total di 1,4 lah teman-teman. Terus ada lagi, ini kita ganti kampas rem ya, kampas rem roda belakang. Itu totalnya 1,4 juta teman-teman. Kalau spare partnya 1.071.000, tambah ongkos tambah pajak 1,4. Ini ganti kampas rem belakang ya, Eclipse Cross. Terus ini juga ada kampas rem depan teman-teman, ganti kampas rem depan. Harganya 1,4, spare part tambah pajak dan jasa 1,8 teman-teman. Kalau untuk mobil ini saya nggak di bengkel resmi ya, ini ganti sendiri, bahkan banyak part yang ganti sendiri. Ini Mitsubishi lumayan mahal ya kalau kalian cari di online shop. Spare partnya kayak kampas rem depan aja mau 600-700 ya. Kampas rem belakang juga sekitar 500-an kalau nggak salah. Ori ya teman-teman ya, belum yang lain-lainnya. Kalau Ignis ini belum pernah ganti spare part karena ini juga baru 30.000 ya dari tahun 2019 teman-teman. Jadi ini cuman servis rutin ganti oli aja. Yang banyak ganti spare part tuh ini ya, karena umurnya udah 11 tahun teman-teman, dari 2013. Udah banyak banget ganti spare part. Kalau ini spare partnya kampas rem depan belakang sama aki teman-teman. Tapi kalau aki beli di toko aki ya, berapa ya, 1,4 1,5 kalau nggak salah saya ya, akinya doang. Nah, jadi guys, maksud saya adalah sebelum kalian mau beli mobil gitu ya, atau kalian mau upgrade mobil gitu, kalian lakukanlah hitung-hitungan ini dulu ya. Nah, kira-kira kalau kalian udah hitung sanggup atau enggak gitu dengan biayanya. Karena mobil ini adalah suatu barang yang betul-betul menguras dompet ya teman-teman. Ngabisin duit melihara mobil itu, bener lah. Bener-bener ngabisin duit melihara mobil itu. Jadi kalau kalian seandainya belum butuh banget atau belum sanggup untuk melihara mobil, lebih baik kalian pakai motor aja teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah keluarga, sekedar mau jalan ke mall atau apa, nge-grab aja atau kalian nyewa aja teman-teman ya. Mungkin lebih murah dibanding kalian harus melihara mobil ya. Biayanya sangat-sangat mahal teman-teman. Jadi dipikir-pikir lagi, kalian hitung lagi, jangan beli mobil tuh karena nafsu gitu ya. Ada duit DP langsung nafsu pengen beli mobil, tapi hitung yang panjang gitu ya. Lakukanlah hitung-hitungan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh punya gambaran kasar dalam sebulan, dalam setahun tuh habis duit berapa untuk melihara mobil gitu teman-teman maksudnya. Jangan sampai kalian udah kebeli mobil manis di awal gitu kan, ternyata kedepannya keteteran gitu, nggak sanggup meliharanya, utamanya bensin. Nah, apalagi bensin ini kan mau dibatasin ya segala macem. Asumsi lah, anggaplah kemungkinan terburuk 1.400 ke atas nggak boleh ngisi pertalit lagi. Jadi kalau saran saya gitu ya, buat kalian yang baru mau pertama kali beli mobil city car seperti ini aja teman-teman, yang cc-nya 1.300, bahkan mungkin yang ada 1.000 cc gitu. Pokoknya cari-cari yang di bawah 1.400 cc sehingga kalian masih bisa pertalit. Karena kalau udah pertamax teman-teman, kayak mobil ini ya, ngisi pertamax itu ya sekali full tank kurang lebih 900.000. Anggaplah masih ada sisa 800.000 lah kita sekali ngisi full tank ini teman-teman. Jadi betul-betul berat banget ya kalau kita mau ngisi pertamax. Nah, apalagi kalian mau pilih LMPV kayak Avanza, Xenia, Avanza, BRV, Expander kan udah 1.500 tuh. Udah pasti harus pertalit lah ke depannya. Asumsinya seperti itu ya. Jadi kalian betul-betul hitung dengan baik konsumsi pemakaian BBM kalian habis berapa sebulan jalan berapa kilo gitu ya. Jadi jangan sampai kalian keteteran ketika sudah melihara mobil. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Rumusnya gampang ini, kalian bisa buat di Excel sendiri, komponen-komponennya bisa kalian hitung sendiri.
Ini betul-betul saran saya sebelum kalian mau beli mobil, hitunglah ini dulu teman-teman ya. Sebelum nanti kalian sudah keburu kebeli, di tengah jalan kalian nggak sanggup meliharanya, itu lebih susah lagi nanti teman-teman. Oke, gitu aja ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.